Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Dialah pemilik alam semesta ini. Dialah yang menurunkan hujan, menumbuhkan tanaman. Dialah yang menurunkan hujan, yang menyebabkan terjadi banjir bandang di masa Nabi Nuh alaihissalam dan di setiap masa. Tatkala bicara bencana alam, maka hendaklah setiap hamba, setiap manusia bertanya, siapa pemilik alam ini? Kenapa alam yang dahulunya menyenangkan, kita hidup bersahabat dengannya, tapi tahu-tahu terjadi sesuatu yang tidak pernah diinginkan. Alam semesta ini milik Allah Azza wa Jalla. Allah yang mengatur dan mengurusi dari apa yang terjadi, yang menimpa saudara-saudara kita di Sumatera, itu sejatinya bisa terjadi di mana saja. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesabaran kepada mereka yang sedang dalam musibah, dan semoga kita dapat membantu mereka dengan apapun yang kita miliki. Tapi ketahuilah, alam ini ada penciptanya. Allah Azza wa Jalla menurunkan bala sebagai cobaan dan ujian agar manusia kembali kepada Tuhannya. Kejadian yang kemarin kita melihat tanpa kita berangkat ke sana, kita tidak hanya mendengar cerita, tapi kita benar-benar melihat bagaimana air itu meluap, bagaimana gunung itu jatuh, longsor, bagaimana jembatan-jembatan itu putus, bagaimana kayu-kayu besar hanyut, bagaimana sebagian rumah pun turut hilang. Semua itu mengingatkan kita akan hakikat kehidupan dunia. Dunia ini bukan tempat tinggal. Dunia ini hanya tempat menyeberang untuk melanjutkan kepada kehidupan yang hakiki dan yang sebenarnya. Sebagian orang bekerja bertahun-tahun, dia berpikir bisa tinggal nyaman. Kalau engkau berpikir mau tinggal di dunia, ketahuilah sudah pergi orang-orang yang pernah ingin tinggal di dunia ini. Allah Azza wa Jalla sudah membuat keputusan. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Engkau mati dan semuanya bakal mati. Semuanya akan sirna, akan hilang, kecuali Allah Azza wa Jalla. Maka hendaklah kita dalam menghadapi musibah ini bersabar, berbaik sangka kepada Allah, membantu saudara kita semampu kita, dan kembali kepada Allah Azza wa Jalla dengan menjadi orang yang lebih baik. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita alaihi salatu wassalam, yang beliau pernah menyampaikan kepada kita bahwa asyaddun nasi bala'an al-anbiya, manusia yang paling dahsyat cobaannya, paling berat ujiannya, itu para nabi. Kita ini masuk ke pembahasan tentang faktor-faktor kesabaran dan ketegaran kaum muslimin.
Mereka mendapatkan ujian yang jauh lebih dahsyat daripada ujian yang kita hadapi. Maka yang paling besar cobaannya adalah para nabi. Kemudian yang mirip ke sana. Orang itu diberikan ujian sesuai dengan kadar keimanannya. Dan tanda Allah cinta kepada hambanya, Allah kasih ujian. Karena bala itu menghapuskan dosa, dan jangan pernah merasa tidak berbuat dosa. Tatkala datang musibah, ketahuilah bahwa itu disebabkan perbuatan kita. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ma asabaka min hasanatin famin Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsi. Kebaikan yang menimpamu itu dari Allah, dan keburukan yang menimpamu itu dari dirimu sendiri. Jangan pernah merasa sudah baik, sehingga tatkala ada yang berkata itu boleh jadi karena dosa-dosa, kita marah. Ketika perang Uhud, umat Islam mengalami kekalahan. Lalu muncul pertanyaan di antara mereka, kok bisa kita kalah? Terbunuh 70 sahabat. Nabi SAW terluka. Bukankah umat Islam berada di atas kebenaran? Bukankah semuanya salah dan batil kecuali Islam? Tapi kenapa umat Islam kok dikasih kekalahan, dikasih bencana dan petaka yang mengerikan? Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan, awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha. Apakah tatkala kalian terkena musibah, padahal kalian telah menimpakan musibah double kepada mereka, kepada orang-orang kafir, kalian lalu berseloroh mengatakan anna hadha, gimana ini kok bisa kalah kita? Bukankah kita benar? Mereka salah. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan, qul huwa min indi anfusikum. Katakan kepada mereka, itu gara-gara kalian sendiri. Jadi kebaikan adalah karena Allah dan keburukan yang menimpa kita karena kita sendiri. Nggak perlu nyalahkan orang. Maka kita harus introspeksi diri agar Allah menjaga negeri kita, menjaga kita dan mematikan kita husnul khatimah. Taib ahibati fillah, berbincang tentang faktor-faktor kesabaran dan ketegaran kaum muslimin ya. Sebenarnya kalau kita lihat ya, bagaimana para sahabat Nabi itu kok bisa sabar ya menghadapi ujian yang datang silih berganti. Khabbab bin Ard, dia termasuk yang disiksa oleh kaum musyrikin dengan cara dipanggang ya. Dipanggang Khabbab ini sampai bara api itu mati gara-gara kering punggungnya Khabbab. Dia pernah datang kepada Nabi SAW bersama beberapa sahabat. Ini hadis diriwayatkan Imam Bukhari. Khabbab mengatakan, syakauna ila Rasulillah SAW wa huwa mutawassidun burdatan lahu fi dhillil Ka'bah. Pernah suatu hari kita mengeluh, mengadu kepada Rasul SAW. Pada saat itu Nabi sedang tiduran di atas bantal dari pakaian beliau, di bawah naungan Ka'bah. Faqulna, lalu kami berkata kepada beliau alaihi salatu wassalam, ala tastansir lana, ala tad'u lana, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa engkau tidak berdoa meminta pertolongan dan bantuan kepada Allah untuk kami? Apakah engkau tidak berdoa memohon kepada Allah untuk kami? Maka Nabi SAW kemudian duduk mengatakan kepada mereka, qad kana man qablakum, kalian tahu bagaimana perjuangan orang-orang sebelum kalian. Yu'khadur rajul fayuhfar lahu fil, ada orang yang ditangkap kemudian digalikan lubang, dia dimasukkan dalam lubang tersebut, lalu mereka datang membawa gergaji. Dalam kondisi ini orang ditanam di tanah, kepalanya aja yang kelihatan, tangannya di dalam tanah. Kemudian ditaruh gergaji di atas kepalanya, mulai gergaji itu digerakkan.
sampai kepalanya terbelah menjadi dua, dan ternyata hal itu tidak membuat mereka meninggalkan agama mereka. Wa yumshad bi amsyatil hadid maduna lahmihi wa 'adhmihi. Sebagian di antara mereka disisir, dagingnya disisir pakai sisir dari besi, sehingga terkelupas daging dari tulangnya. Fama yasudduhu dzalika an dini. Ternyata hal itu tidak membuat mereka berpaling dari agamanya. Wallahi la yutimmanna Allah hadzal amr. Demi Allah, Allah akan menyempurnakan urusan agama ini. Hatta yasira rakib min San'a ila Hadramut. Sampai seorang pengendara itu dapat berjalan menggunakan ontanya dari San'a ke Hadramut, tidak takut kecuali kepada Allah, dan mungkin yang dia khawatirkan adalah serigala yang akan memangsa domba-domba dia. Lalu Nabi SAW menutup sabdanya dengan mengatakan, walakinnakum qaumun tasta'jilun. Akan tetapi kalian adalah kaum yang tergesa-gesa. Maka ahibati fillah, hendaklah kita berusaha untuk mengambil pelajaran dari kesabaran para sahabat, dan bagaimana kita mengkaji unsur-unsur apa saja yang dengannya insya Allah setiap hamba akan dapat menghadapi musibah itu dengan berlapang dada. Baik, kita akan baca. Tafadhal. Faktor kesabaran dan ketegaran kaum muslimin. Orang berhati lembut pasti tertegun dan para cendekiawan akan selalu bertanya, apa sebenarnya sebab yang telah membawa kaum muslimin mencapai puncak dan bertandingi dalam ketegarannya? Bagaimana mungkin mereka bisa bersabar menghadapi penindasan demi penindasan yang membuat bulu roma merinding dan hati gemetar begitu mendengarnya? Melihat fenomena yang mengguncangkan jiwa ini, kami menganggap perlu menyinggung sebagian dari sebab-sebab tersebut secara ringkas. Barakallahu fikum ya. Sabar itu ada 3 macam. Ini kuis pertama, sebutkan. Dan mana yang paling utama? Sabar itu ada 3 macam. Sebutkan, dan sebutkan mana yang lebih utama. Nah, buat santriwati nih. Ya Ustaz. Jadi sabarnya ada 3 macam Ustaz, sebentar. Apa, ayo. Sabar, sabar. Sabar dalam apa? Sabar dalam beribadah. Ya, Ustaz. Oke, sabar dalam melaksanakan perintah. Enggak, sabar dalam ketaatan, Ustaz. Baik, dalam ketaatan. Kemudian sabar ketika ada musibah, nggak sih, Ustaz? Sabar ketika terkena musibah. Sabar. Satu lagi nih. Dalam ketaatan itu ada 2. Yang satu melaksanakan perintah, yang kedua Ya karena lawannya perintah apa? menjauhi larangan. Oke. Yang pertama sabar dalam melaksanakan perintah, sabar menjauhi larangan, sabar menghadapi musibah. Ya. Yang paling utama mana? Yang menghadapi musibah. Salah, enggak, jangan, bentar, sebentar, Ustaz. Yang nomor 3. Yang mana? Sabar dalam ketaatan. Nah, ketaatan tadi ada 2 ya, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Sabar menghadapi musibah itu sabar terpaksa, ingat. Sabar terpaksa, kita nggak bisa apa-apa. Tapi sabar melaksanakan ketaatan itu perjuangan, pilihan. Sabar untuk melaksanakan sholat pilihan, kita bisa nggak sholat. Kalau kita mau nggak sholat, ya udah. Tapi kita tetap sholat, itu butuh kesabaran. Menjauhi larangan seperti itu. Maka para ulama berbeda pendapat, mana yang lebih utama. Sabar melaksanakan perintah atau menjauhi larangan.
Yang jelas dua hal ini lebih baik daripada sabar dalam menghadapi musibah. Sebagian mengatakan melaksanakan perintah membutuhkan ekstra energi karena orang harus berbuat, harus bertindak. Seperti sabarnya para sahabat ketika disiksa, mereka ada dua pilihan. Tetap bertahan di atas keimanan tapi disiksa, atau mereka keluar dari Islam, mereka tidak disiksa. Mereka memilih untuk bertahan di atas agama Allah Azza wa Jalla walaupun harus disiksa. Jadi ada tiga. Jadi sabar menghadapi musibah seperti yang terjadi sekarang ini. Orang terkena musibah, dia mau ngapain? Udah datang banjir bandang. Rumah dia hancur. Kendaraan dia dibawa oleh air. Anaknya meninggal dunia. Orang tuanya mati. Dia memang nggak ada pilihan kecuali sabar. Tapi kalau perintah, di sini kadangkala orang gara-gara dia tidak bersabar melaksanakan perintah Allah, gara-gara dia tidak bersabar menjauhi larangan Allah, akhirnya dia harus bersabar terkena musibah. Maka ingat, Allah memberikan musibah adalah untuk mengingatkan manusia. Yang taat agar lebih taat, yang belum taat agar dia taat, dan agar manusia sadar dengan hakikat kehidupan dunia. Baik, para sahabat Nabi disiksa, ya, dibantai, bahkan ada yang mati dalam menegakkan la ilaha illallah. Artinya mereka sabarnya full semuanya. 3 macam sabar ada di dirinya. Dia sabar untuk berpegang teguh dengan agama Allah, menjauhi larangannya, lalu mereka disiksa dan mereka tetap bersabar. Apa saja faktor yang menyebabkan mereka bisa bersabar? Dan ini juga buat saudara-saudara kita yang ada di Sumatera dan bagi setiap muslim, karena kau tidak akan pernah terlepas dari musibah. Hidup ini adalah bala dan ujian. Baik, kita lanjutkan. Fadhal. Tadi insya Allah jawabannya bisa diterima berkaitan dengan macam-macam kesabaran dan mana yang lebih utama. Baik, lanjutkan. Tapi tadi jawabannya dibantu, Ustaz. Ya, berarti bagi-bagi. Hadiahnya bareng-bareng. Barakallahu fiik. Ya. Keimanan kepada Allah. Sebab paling utama adalah keimanan kepada Allah semata dan mengetahuinya dengan sebenar-benarnya pengetahuan. Keimanan yang kuat tidak telah menyelinap ke sanubari tak ubahnya seperti gunung yang tidak akan goyang. Orang yang memiliki keimanan dan keyakinan seperti ini akan memandang kesulitan dunia sebanyak dan serumit apapun seperti lumut-lumut yang diakumkan oleh air, dan lantas menghancurkan bendungan kuat dan benteng perkasa. Orang yang kondisinya seperti ini tidak memedulikan rintangan apapun, karena telah mengenyam manisnya iman, segarnya ketaatan, serta cerianya keyakinan. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض." Adapun buih itu akan hilang sebagian sesuatu yang tak ada harganya. Adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Ar-Ra'd ayat 17. Dari sebab utama ini kemudian berkembang dan beralih kepada sebab-sebab lain yang semuanya tidak lain menguatkan ketegaran dan kesabaran tersebut seperti yang akan disebutkan selanjutnya. Barakallahu fikum. Jadi memang sebab yang pertama yang membuat orang itu sabar, tabah, tegar, dia berkorban dan berjuang, itu adalah iman. Makanya Nabi SAW dan sebelumnya Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran Al-Azim sering memanggil orang-orang beriman untuk bersabar. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Allah perintahkan orang-orang beriman untuk bersabar. Beriman kepada Allah sebagai pencipta yang berhak disembah, beriman akan hakikat kehidupan dunia ini, dan nanti bicara tambahan iman beriman kepada hari akhir. Nabi SAW menyebutkan ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan urusan orang beriman. Orang beriman itu
urusannya selalu baik. Inna amrahu kullahu lahu khair. Baik dalam kondisi dia nikmat atau terkena musibah. Ketika dapat kebaikan, kesenangan, dia tidak GR. Dia tidak sombong, dia tidak angkuh. Tapi dia bersyukur. Memuji Allah dengan lisannya, meyakini nikmat itu dari Allah, dan menggunakan kenikmatan itu dalam ketaatan. Ketika dapat musibah, dia bersabar. Dia menahan diri dari berucap dan berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan oleh syariat dan bertentangan dengan akal sehat. Kemudian dia yakin bahwasanya Allah akan memberikan pahala atas musibah yang menimpa dia, dan dia juga yakin musibah itu akan pergi karena musibah dunia itu tidak lama. Maka dari sini iman kepada Allah menjadikan seseorang sabar menerima segala bencana. Iman kepada takdir yang baik dan buruk itu menjadikan hamba senantiasa berusaha untuk tegar ketika musibah itu datang. Dan ingat, kita pun akan menghadapi musibah. Baik di tubuh kita, di harta kita, di keluarga kita. Barakallahu fiik. Baik, kita lanjutkan. Nomor 2, kepemimpinan yang digandrungi oleh setiap hati. Sosok Rasulullah SAW adalah sosok seorang pemimpin umat Islam tertinggi, tidak saja bagi umat Islam, tapi bagi seluruh manusia. Beliau memiliki postur badan yang ideal, jiwa yang sempurna, akhlak luhur, sifat-sifat yang terhormat, dan ciri fisik yang agung. Hal ini dapat menyebabkan hati tertawan yang jiwa rela berjuang untuknya sampai tetes darah terakhir. Kesempurnaan yang dianugerahkan kepada beliau tersebut tidak pernah dianugerahkan kepada siapapun. Beliau menempati posisi puncak dalam derajat sosial, kelurahan budi, kebaikan, dan keutamaan. Demikian pula dari sisi kesucian diri, amanah, kejujuran, dan semua jalan kebaikan tidak ada yang menandinginya. Jangankan oleh para pencinta dan sahabat karib beliau, musuh-musuhnya pun tidak meragukan lagi hal itu. Ungkapan yang pernah terlontarkan dari mulut beliau pastilah membuat mereka langsung meyakini kejujuran dan kebenarannya. Barakallahu fikum ya. Ini adalah cabang dari unsur yang pertama tadi, keimanan. Mereka beriman kepada Allah, mereka beriman kepada Rasul SAW. Dan subhanallah, Nabi SAW adalah idola mereka. Bicara kepemimpinan, beliau adalah suri tauladan. Ada pemimpin-pemimpin yang tidak menjadi teladan buat rakyatnya. Sehingga tatkala pemimpinnya berkata, membuat pernyataan, diketawain. Berbeda dengan Rasul SAW. Sebelum beliau berkata, beliau adalah orang yang pertama mengamalkan. Beliau menjadi contoh kebaikan, kejujuran, dan kesabaran itu sendiri. Beliau juga disiksa. Beliau juga ditindas. Beliau bukan pemimpin yang mau ketawa rakyatnya sedang kelaparan. Enggak. Beliau turut serta dalam apa yang dirasakan oleh rakyatnya. Bagaimana beliau alaihissalam dilihat langsung oleh para sahabat. Perjuangan Nabi alaihissalam. Beliau nggak bohong. Beliau bukan orang yang mengajak kepada zuhud, kemudian beliau bersenang-senang. Enggak. Beliau benar-benar memberikan contoh yang nyata. Dan kepemimpinan yang menggait hati manusia akan membuat rakyat dan pengikutnya sabar gitu loh. Beliau bersabar. Beliau diboikot selama 3 tahun. Susah hidupnya. Nah, beliau ditinggal mati oleh istrinya, ditinggal mati oleh pamannya. Beliau mendapatkan gangguan yang sangat menyakitkan. Tapi beliau bersabar.
Seorang anak ketika melihat ayahnya bekerja keras, ketika melihat ayahnya berjuang dan berkorban, lihat emaknya juga seperti itu, maka sang anak akan bersabar. Tapi ketika sang anak melihat bapak ibunya suka berkeluh kesah, tidak pandai bersyukur, suka membanding-bandingkan, maka anaknya pun tidak akan bersabar, tidak akan qanaah, tidak akan ridha. Maka ini pesan buat kita semua, para orang tua, para pemimpin, apapun posisimu, karena setiap kalian adalah pemimpin. Kullukum ra'in. Setiap kalian adalah pemimpin, kata Nabi SAW. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Dan semua akan dimintain pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Maka tatkala engkau menjadi pemimpin, pastikan engkau menjadi contoh yang baik, sehingga akan membuat semua pengikutmu, kalau dia seorang ayah, kalau dia seorang ibu, maka semua anggota keluarga akan menjadi orang-orang yang penyabar. Tapi kalau ternyata pemimpin di rumah itu bukan orang yang penyabar, bahkan tadi orang yang suka berkeluh kesah, tidak pandai bersyukur, melihat menongak ke atas, lupa dengan hakikat kehidupan, maka rakyatnya pun akan berantakan. Baik, kita lanjutkan. Suatu ketika, 3 orang tokoh Quraisy berkumpul. Masing-masing dari mereka ternyata telah mendengarkan Al-Quran secara sembunyi-sembunyi tanpa diketahui oleh 2 temannya yang lain. Namun, kemudian rahasia itu tersingkap. Salah seorang dari mereka bertanya kepada Abu Jahal yang merupakan salah seorang dari ketiga orang tersebut. Bagaimana pendapatmu mengenai apa yang kau dengar dari Muhammad tersebut? Apa yang telah aku dengar? Memang kami telah berselisih dengan Bani Abdul Manaf dalam persoalan derajat sosial. Ketika mereka makan, kami pun makan. Mereka menanggung sesuatu, kami pun ikut menanggungnya. Ketika mereka makan, afwan, ini diperbaiki. Yang betul, ketika mereka memberi makan. Ketika mereka memberi makan. Kami pun memberi makanan. Nah, coba diulangin. Apa yang telah aku dengar, memang kami telah berselisih dengan Bani Abdul Manaf dan persoalan derajat sosial. Ketika mereka memberi makanan, kami pun memberi makanan. Mereka menanggung sesuatu, kami pun ikut menanggungnya. Mereka memberi, kami pun memberi hingga akhirnya kami sendiri di atas tunggangan yang sama. Kami ibarat 2 kuda perang yang sedang bertaruh. Lalu tiba-tiba mereka berkata, kami memiliki Nabi yang membawa wahyu dari langit. Kapan kami mengetahui hal ini? Demi Allah, kami tidak akan beriman sama sekali kepadanya dan tidak akan membenarkannya. Barakallahu fikum. Taib, ada ucapan yang perlu diperbaiki juga ya. Memang kami telah berselisih ya. Mungkin diganti berselisih, diganti dengan berebut ya. Berebut. Ya, berselisih. Ya, itu di atas barusan betul. Apa yang telah aku dengar, memang kami telah berebut dengan Bani Abdi Manaf dalam persoalan derajat sosial. Kemudian kami ibarat 2 kuda taruhan ya, atau kuda yang kuda yang sedang bertaruh. Lalu tiba-tiba mereka berkata, kami memiliki nabi yang membawa wahyu dari langit. Kapan kami mengetahui hal ini? Bukan mengetahui, kapan kami bisa menyaingi hal ini? Menyaingi hal ini. Taib ahibati fillah. Bicara tentang kepemimpinan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada pemimpin yang pengikutnya mengeluk-elukan pemimpinnya, tapi lawannya tidak mengaminkan apa yang dilakukan oleh pengikutnya. Adapun Rasul sallallahu alaihi wasallam, musuh bebuyutannya itu meyakini
bahwa Nabi SAW tidak pernah berdusta. Beliau orang yang mulia. Maka Abu Jahal ketika ditanya, maka dia menyampaikan bahwa masalahnya masalah hati aja, hasud. Kami ini sedang bersaing gitu, berebut kemuliaan, derajat sosial tadi. Banu Abdi Manaf ngasih makan, kita pun ngasih makan. Kemudian apapun yang dilakukan oleh Bani Abdul Manaf, kita pun bisa melakukannya. Sampai kita sudah sejajar seperti kuda pacu ya. Kuda pacu bukan kuda perang, mungkin kuda pacu yang sudah sejajar jamaah. Ketika mau sampai garis finish, biasanya kan sudah mulai sejajar mereka. Tahu-tahu kata Abu Jahal, mereka ngomong, di antara kami ada nabi. Loh, ya udah kalah kita, kata dia. Mana mungkin kita bisa menyaingi hal itu gitu. Maka karena iri dan dengki, Abu Jahal tidak mau mengimani, tidak mau membenarkan. Jadi pada hakikatnya Abu Jahal tahu, dan hampir seluruh penduduk Mekah juga tahu bahwa Nabi Muhammad SAW itu nggak pernah berdusta sebelum jadi nabi dan setelah jadi nabi. Loh, mereka tidak mau beriman karena apa? Salah satunya karena sombong, karena iri, karena dengki, hasad. Baik, lanjutkan. Abu Jahal pernah berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya kami tidak pernah mendustakanmu, akan tapi kami mendustakan apa yang kau bawa." Lalu turunlah ayat, "Fa'innahum la yukadzibunaka walakinna adh-dhalimina biayatillahi yajhadun." Sebenarnya mereka bukan mendustakanmu, tapi orang-orang yang zalim itu mengingkari ayat Allah. Al-An'am ayat 33. Lanjutkan. Suatu ketika, kaum kafir mempermainkan beliau dengan saling menggerli di antara mereka. Mereka melakukan itu hingga 3 kali. Pada ketiga kali beliau menjawab, "Wahai kaum Quraisy, sungguh aku datang membawakan sembelihan untuk kalian." Ucapan beliau ini berhasil mengalihkan konsentrasi mereka. Bahkan orang yang paling kasar di antara mereka memberikan ucapan selamat kepada beliau dengan sebaik-baik ucapan yang pernah beliau dapatkan. Ketika mereka melemparkan kotoran unta ke arah beliau saat sedang sujud, beliau mendoakan kebinasaan atas mereka. Tawa yang tadinya menyerang bibit mereka berubah menjadi kegundahan dan kecemasan karena mereka yakin akan binasa. Beliau mendoakan kebinasaan. Barakallahu fikum. Nah, kita lihat di sini ya. Suatu ketika kaum Quraisy ini mempermainkan ini, membuli Nabi SAW. Dan kita tahu bullying ini menyakitkan hati ya. Baik dengan lisan, dengan mata, apalagi dengan fisik. Akhirnya Nabi SAW mengatakan kepada mereka, "Ji'tukum bidzabh." Wahai kaum Quraisy, sungguh aku datang membawa sembelihan untuk kalian. Artinya, ya kematian. Kan bakal binasa gitu. Karena orang-orang Quraisy ini tahu Nabi SAW tidak pernah berdusta, mereka ketakutan. Maka mereka dengan ucapan aku datang membawa sembelihan buat kalian, itu mereka takut. Akhirnya mereka minta maaf. Jadi sampai disebutkan orang yang paling kasar, yang paling memusuhi beliau itu bukan memberikan ucapan selamat ya. Artinya meminta maaf kepada beliau. Artinya jangan ngomong seperti itu gitu loh. Kemudian tatkala mereka meletakkan kotoran onta ya, salah jazur ini bisa kotoran onta, bisa ari-ari onta yang baru melahirkan ya, isi perutnya onta. Maka Nabi SAW mendoakan kehancuran buat mereka. Dan mereka pun takut. Karena mereka tahu bahwa Nabi Muhammad SAW tidak pernah berdusta. Beliau nggak pernah main-main sama mereka. Baik, dilanjutkan. Beliau mendoakan kebinasaan atas Utbah bin Abu Lahab. Orang ini masih yakin dengan terjadinya. Bukan Utbah ya, tapi Utaibah.
di bahasa Arabnya Utaibah, saudaranya Utbah. Beliau mendoakan kebinasaan atas Utaibah bin Abu Lahab. Orang ini masih yakin akan terjadinya apa yang didoakan oleh beliau terhadapnya. Maka ketika dia melihat segerombolan singa serta merta, dia bergumam, "Demi Allah, dia Muhammad telah membunuhku, padahal dia berada di Mekah." Ubay bin Khalaf pernah Afwan. mengancam akan Iya, sebelum Ubay, sepertinya bukan segerombolan singa ya, tapi seekor singa. Nah, seekor singa. Ya, ini Utaibah bin Abu Lahab ya. Dia kalau nggak salah istrinya Ruqayyah atau Ummu Kulthum yang kemudian diceraikan. Ini sepupunya Nabi SAW, anaknya Abu Lahab. Dia benar-benar melakukan kesalahan yang fatal kepada Nabi SAW. Dan Nabi mendoakan kebinasaan agar dia dimangsa oleh hewan buas. Dan betul. Makanya ketika dia berangkat ke Syam, lalu melihat seekor singa, dia yakin dengan doanya Nabi Muhammad SAW. Aku dibunuh oleh Muhammad, sedangkan Muhammad SAW ada di Mekah. Cerita ini dinukil dan diriwayatkan oleh orang-orang Quraisy. Mereka tahu Nabi Muhammad SAW tidak pernah berdusta. Tapi kecongkakan, keangkuhan, iri, dengki membuat orang akhirnya tidak beriman. Baik, bagaimana dengan Ubay bin Khalaf? Lanjutkan. Ubay bin Khalaf pernah mengancam akan membunuh beliau. Namun beliau menentangnya. "Akulah yang akan membunuhmu insya Allah." Maka pada perang Uhud, tatkala beliau berhasil mencederai Ubay di bagian lehernya, yakni goresan tidak terlalu melebar, Ubay berkomentar, "Sesungguhnya apa yang diucapkannya di Mekah di hadapanku dulu, akulah yang akan membunuhmu, telah terjadi. Demi Allah, andai dia mudah saja ke arahku, saya itu akan dapat membunuhku." Pembahasan tentang ini akan disajikan pada pembahasan mendatang. Barakallahu fikum. Ubay bin Khalaf ketika perang Uhud, di atas kudanya dia bawa tongkat, dan Nabi SAW sedang duduk bersama para sahabat setelah kekalahan umat Islam. Itu Ubay datang mau membunuh Nabi SAW. Sebagian sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, salah satu dari kita menghadang Ubay." Kata Nabi SAW, "Biarkan dia. Jauh." Ketika Ubay sudah mendekat Nabi SAW, beliau berdiri, bangkit, mengambil salah satu tombak sahabat, lalu ditusukkan ke lehernya Ubay. Ubay ini pakai baju besi. Mungkin di tempat lehernya ada yang terbuka dari baju besinya. Dan tidak melukai Ubay. Ubay jatuh. Lalu Ubay teriak-teriak jamaah. Datang orang-orang musyrikin membantu Ubay ya. Lalu mereka mengatakan, "Ubay, apa engkau ini? Nggak luka gitu." Ubay mengatakan, "Demi Allah, kalau yang menimpaku ini menimpa orang-orang di pasar di Majah, semuanya di Majinah atau di Majah, semua akan mati." Kenapa? Karena memang Ubay udah dikasih tahu sama Nabi SAW, "Aku yang akan membunuh." Baik, lanjutkan. Saat berada di Mekah, Sa'ad bin Mu'adz pernah berkata kepada Umayyah bin Khalaf, "Sungguh aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya mereka kaum muslimin telah memerangimu." Mendengar ini, dia tampak sangat takut dan berjanji tidak akan keluar dari Mekah. Barakallahu fikum ya. Ini perlu diperbaiki, sesungguhnya mereka kaum muslimin telah akan membunuhmu. Diganti, sesungguhnya mereka akan membunuhmu. Baik, dibaca lagi coba. Sesungguhnya mereka kaum muslimin akan membunuhmu.
Mendengar ini, dia tampak sangat takut dan berjanji untuk tidak akan keluar dari Mekah. Ketika dipaksa oleh Abu Jahal untuk berperang di Badar, dia membeli keledai yang paling bagus di Mekah untuk digunakannya bila suatu ketika dapat kabur. Afwan, kok jadi keledai? Ana jadi bingung. Keledai yang paling bagus diganti dengan onta. Unta yang paling bagus. Ketika dipaksa oleh Abu Jahal untuk berperang di Badar, dia membeli onta yang paling bagus di Mekah untuk digunakannya bila suatu ketika dapat kabur. Saat itu istri berkata kepadanya, "Wahai Abu Sofwan, apakah engkau lupa apa yang dikatakan saudaramu dari Yasrib tersebut?" Dia menjawab, "Demi Allah, bukan demikian, tetapi aku tidak akan mau berhadapan langsung dengan mereka, kecuali bila jaraknya memang sudah dekat." Barakallahu fikum. Ini ada yang perlu diperbaiki juga. Ubay mengatakan, demi Allah, aku tidak akan pergi bersama mereka. Aku tidak akan pergi bersama mereka kecuali di jarak yang dekat. Nah, aku tidak akan pergi bersama mereka kecuali di jarak yang dekat. Iya. Jadi cerita Umayyah bin Khalaf, Sa'ad bin Mu'ad itu pernah berangkat umroh. Berangkat umroh, datang ke kota Mekah pada saat belum terjadi penaklukan kota Mekah. Akhirnya ketika sedang tawaf, datang Abu Jahal. Sa'ad bin Mu'ad ini punya kedekatan dengan Umayyah bin Khalaf. Ketika sedang tawaf, tahu-tahu Abu Jahal datang. Ngomong gak enak. Dibantahlah sama Sa'ad bin Mu'ad. Ketika dibantah oleh Sa'ad bin Mu'ad, Umayyah bin Khalaf mengatakan, engkau jangan kasar sama Abul Hakam. Dia itu termasuk orang yang dihormatin gitu di Mekah. Saat lalu mengatakan, kau tahu, aku dengar dari Nabi Muhammad SAW, umat Islam akan membunuh. Itu Umayyah bin Khalaf takut. Makanya ketika perang Badar, dia nggak mau berangkat, tapi dipaksa sama Abu Jahal. Abu Jahal udah ngasih, udah engkau ikut aja berangkat. Nanti tengah jalan gitu loh, nggak usah jauh-jauh, engkau balik gitu. Soalnya kalau engkau balik sekarang, banyak orang yang nggak ikut perang nantinya. Dan ternyata dia mau lari dari takdir, nggak bisa. Dia sampai ke Badar dan dibunuh di Badar. Mereka percaya aja. Nabi alaihi salatu wasallam tidak pernah berdusta. Kita lanjutkan. Demikianlah kondisi musuh-musuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kondisi para sahabat dan rekan-rekan beliau lain lagi, kedudukan beliau di sisi mereka ibarat ruh dan jiwa. Semua urusan beliau menepati hati dan mata mereka. Cinta yang tulus terhadap diri beliau mengalir terhadap beliau, beraliran air ke dataran rendah. Keterikatan hati mereka terhadap beliau laksana tarikan magnet terhadap besi. Oleh karena itu, sebagai implikasi dari rasa cinta dan siap mati ini membuat mereka tidak getar bila leher harus dipenggal, kuku terkupas atau ditusuk oleh duri. Suatu ketika di Mekah, Abu Bakar bin Abi Quhafa pernah diinjak dan dipukul dengan keras. Di tengah kondisi seperti itu, Utbah bin Rabi'ah mendekatinya sembari memukulinya lagi dengan kedua terompahnya yang tebal dan melayangkannya ke arah wajahnya. Tidak cukup di situ, dia kemudian melompat di atas badannya dan jatuh tepat di atas perut Abu Bakar hingga wajahnya bonyok. Tidak bisa diketahui lagi mana letak hidung dari wajahnya. Setelah itu, ia diangkut dengan menggunakan bajunya oleh suku Bani Tamim, kemudian dicapakkan ke rumahnya. Mereka sama sekali tidak mengasingkan bahwa dia pasti tidak bernyawa. Saat hari beranjak sore, dia tersadar dan berbicara, "Apa yang terjadi terhadap Rasulullah?
Mereka mencibirnya dengan lisan mereka dan mengumpatinya. Lalu berdiri berkata kepada ibunya, Ummul Khair, terserah, apa yang akan engkau lakukan, memberinya makan atau minum. Ketika sang ibu hanya tinggal berdua saja dengan anaknya, dia membujuknya agar mau makan atau minum. Tetapi justru sang anak malah berkata, apa yang terjadi terhadap diri Rasulullah? Ibunya menjawab, demi Allah, aku tidak tahu sama sekali terhadap sahabatmu itu. Dia berkata, kalau begitu pergilah menjumpai Ummu Jamil binti Al-Khattab, lalu tanyakanlah padanya. Sang ibu pergi keluar hingga sampai ke rumah Ummu Jamil, lantas berkata, sesungguhnya Abu Bakar bertanya kepadamu tentang Muhammad bin Abdullah. Dia menjawab, aku tidak kenal siapa Abu Bakar dan juga Muhammad bin Abdullah. Jika engkau ingin aku menyertaimu menemui anakmu, akan aku lakukan. Dia menjawab, ya. Akhirnya keduanya berlalu hingga akhirnya mendapati Abu Bakar dalam keadaan terpaksa tak berdaya. Ummu Jamil mendekatinya seraya berteriak mengumumkan kepada orang banyak, demi Allah, sesungguhnya kaum yang akan melakukan tindakan ini terhadapmu adalah orang fasik dan kafir. Sungguh, aku berharap semoga Allah membalaskan untukmu terhadap mereka. Abu Bakar malah berkata lagi, apa yang terjadi terhadap diri Rasulullah? Ummu Jamil berkata, ini ibumu ikut mendengarkan. Tidak usah khawatir terhadapnya. Beliau dalam kondisi sehat dan bugar. Di mana beliau sekarang? Ada di Darul Ibnu Al-Arqam. Abu Bakar berkata, aku bersumpah kepada Allah untuk tidak mencicipi makanan dan minum minuman hingga aku mendatangi Rasulullah. Keduanya mengulur-ulur waktu sejenak. Hingga bila kondisi Abu Bakar sudah tenang dan orang-orang... Barakallahu fikum. Afwan, ini ada yang perlu diperbaiki. Jadi hingga bila suara kaki telah senyap. Hingga bila kondisi Abu Bakar sudah tenang, ini dirubah dengan suara kaki telah senyap. Nah, sehingga tatkala hingga bila suara kaki telah senyap, lanjutkan. Keduanya mengulur-ulur waktu sejenak, hingga bila suara kaki telah senyap, dan orang-orang mulai sepi. Keduanya berangkat keluar membawanya dengan dipapah, lalu keduanya mempertemukan dirinya dengan Rasulullah. Bentuk kecintaan yang demikian langka serta pengorbanan hidup seperti ini akan kami bahas pada beberapa bagian dari buku ini, terutama yang terjadi pada waktu perang Uhud, dan yang terjadi terhadap Khubayb dan semisalnya. Barakallahu fikum ya. Ini bicara tentang bagaimana kecintaan para sahabat kepada Nabi SAW, khususnya Abu Bakar Siddiq. Bagaimana Abu Bakar tatkala dia disiksa oleh orang-orang musyrikin, bahkan pingsan sampai mau mati, ketika sadar yang dia tanyakan adalah kaifa Rasulullah SAW. Kaifa Rasulullah. Dia dikasih makan sama ibunya, nggak mau dia. Tetap disilah cinta aja. Orang kalau sudah cinta, dia siap untuk tidak makan, asalkan dia melihat orang yang dia cintai. Maka Abu Bakar meminta kepada ibundanya agar cari informasi. Berangkat ke siapa? Menemui Ummu Jamil bintul Khattab, saudaranya Umar bin Khattab. Tapi subhanallah, Ummu Jamil takut. Takut ibunya Abu Bakar ini sedang mencari informasi tentang di mana Rasulullah SAW. Akhirnya Ummu Jamil ngomong, aku mau datang ngomong sama anakmu. Ya sudah, akhirnya ngobrol sama anaknya, sama Abu Bakar. Abu Bakar menyampaikan, nggak ada masalah, aman. Artinya ibuku nggak akan menyebarkan berita ini. Akhirnya dibawa. Abu Bakar bersumpah, aku tidak akan makan, minum sampai melihat Rasulullah SAW. Bukannya Rasulullah SAW yang dibawa, tapi Abu Bakar dipapah pada saat sudah sunyi dan senyap. Itulah cinta, jemaah. Kita sekarang hidup tidak perlu berkorban seperti Abu Bakar. Kita hanya perlu menghafal Al-Quran, mengamalkannya, mengajak orang-orang kepada kebaikan,
Kita hidup di tempat yang damai, tapi sebagian kita malas untuk mengamalkan perintah Allah dan menjauhi larangan. Ini pelajaran buat kita yang mengaku cinta kepada Rasul SAW, maka terbuktikan cintamu dengan apa? Dengan mengikuti sunnahnya dan memperbanyak salawat kepada Nabi SAW. Baik. Jadi yang pertama, beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua tadi, yang menjadi faktor pendukung kesabaran dan ketegaran mereka adalah faktor pemimpin yang menjadi teladan mereka, Nabi Muhammad SAW, sehingga mereka sangat cinta kepada pemimpinnya, kepada Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, dibaca. Yang ketiga, rasa tanggung jawab. Para sahabat menyadari secara penuh akan besar tanggung jawab yang dipikulkan ke pundak manusia. Tanggung jawab ini tidak dapat dielakkan dan diselewengkan bagaimanapun kondisinya. Sebab keteladoran dan lari dari rasa tanggung jawab ini memiliki implikasi yang sangat besar dan berbahaya daripada penindasan yang dirasakan oleh mereka. Kerugian yang diderita oleh umat manusia secara keseluruhan bila lari darinya tidak dapat diukur dengan kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi akibat dari beban yang ditanggung tersebut. Barakallahu fikum. Jadi rasa tanggung jawab membuat seorang berkorban. Seorang ayah, dia siap untuk berada di bawah terik matahari. Dia siap merantau, dia siap bekerja keras, walaupun hal itu melelahkan, demi memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Seorang ibu siap untuk tidak tidur di malam hari demi menggendong anaknya yang sedang sakit umpamanya. Dia tidak meletakkan anaknya begitu saja kemudian dia tidur nyenyak pada anaknya yang sedang sakit dan menangis. Rasa tanggung jawab ini membuat mereka jadi bersabar. Mereka tahu apabila dakwah ini dibantai dan tidak ada yang melanjutkan dakwah, maka dampaknya akan berlangsung sampai hari kiamat. Maka mereka bersabar menyelesaikan tugas mereka sebagai hamba Allah, sebagai sahabat Nabi, yang dengannya mereka menjaga dakwah ini jangan sampai terputuskan. Kenapa Ummu Jamil kok tidak langsung memberitahu ibundanya Abu Bakar tentang kondisi dan posisi Nabi Muhammad SAW? Karena dia merasa punya tanggung jawab untuk menjaga Nabi SAW. Maka dia nggak ngomong. Sampai ketika Abu Bakar menyampaikan tidak ada masalah dengan ibundanya, maka baru cerita. Mereka siap untuk dicongkel matanya. Mereka siap untuk dicabut kukunya. Mereka siap untuk dibantai dan dipotong-potong. Asalkan dakwah ini terus berjalan. Dan Nabi Muhammad SAW bisa menyampaikan dakwah ini. Baik, yang keempat. Yang keempat, iman kepada akhirat. Ini merupakan salah satu faktor yang menguatkan tumbuhnya rasa tanggung jawab tersebut. Mereka memiliki keyakinan yang kuat bahwa mereka akan dibangkitkan kelak menghadap Rabb semesta alam. Amal mereka diperhitungkan dengan sedetail-detailnya, besar dan kecilnya. Jadi hanya ada dua pilihan, ke surga yang penuh dengan kesenangan atau ke neraka jahim yang penuh dengan azab yang abadi. Mereka menjalani kehidupan mereka antara rasa takut dan pengharapan mengharapkan rahmat Rabb mereka dan takut akan siksanya. Takut akan siksanya mereka adalah sebagaimana yang difirmankan Allah Ta'ala. وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا أَتَوْا وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا أَتَوْا Hanya panjang. Oh ya, tidak kelihatan. وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ. Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan sedekah dengan hati yang penuh rasa takut karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Rabb-nya. Al-Mu'minun ayat 60. Mereka mengetahui bahwa dunia dengan kesengsaraan
dan kesenangan yang ada di dalamnya tidak akan bisa menyamai sepasang sayap nyamuk bila dibandingkan dengan kehidupan di akhirat. Pengetahuan mereka yang kuat tentang hal inilah yang meringankan mereka di dalam menghadapi kepayahan, kesulitan, dan kepahitan yang ada di dunia, sehingga mereka tidak menyibukkan diri untuk mengoleksinya sebanyak mungkin, bahkan terbetik di hati mereka pun tidak. Barakallahu fikum. Al-iman bil yaumil akhir. Kalau kita lihat ayat-ayat yang banyak turun di kota Mekah, itu berkaitan dengan iman dengan hari akhir. Beriman kepada Allah dan hari akhir. Karena memang beriman dengan adanya ganjaran, dengan adanya reward, atau dengan adanya hukuman, itu menjadikan seorang takut. Sehingga dia akan melakukan apa yang harus dilakukan. Ketika seorang naik motor, dia tidak pakai helm. Dan dia yakin di depan dia akan ada polisi yang menilang dia. Apa yang akan dia lakukan? Dia akan pulang kembali, dia akan bawa helm. Atau dia akan balik arah, tidak lewat jalan sana. Karena dia tahu konsekuensi perbuatan dia. Seorang yang beriman dengan hari akhir, bahwa di sana ada surga Allah Azza wa Jalla, ada neraka. Di sana ada derajat-derajat yang tinggi. Maka hal ini akan membuat mereka bersabar. Dan orang-orang yang masuk surga, apa kata Allah? Wa jazahum bima sabaru. Allah berikan balasan kepada mereka karena kesabaran mereka. Kemudian tatkala para malaikat menyambut orang-orang ini masuk surga Allah Azza wa Jalla, apa kata para malaikat? Salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan buat kalian karena kesabaran kalian. Mereka yang tidak bersabar, iya, tidak akan bisa melaksanakan perintah, tidak akan dapat menjauhi larangan, dan akan marah-marah tatkala terkena musibah. Maka saudara-saudara kita yang terkena musibah, ingatkan mereka dengan hari akhir. Dunia ini gak ada harganya. Andai kata dunia ini ada nilainya di sisi Allah seperti satu sayap nyamuk. Kita lihat ya, nyamuk dibunuh, dibantai. Kalau lagi nangkep nyamuk, mamanya ambil tuh sayapnya. Lihat tuh sayapnya yang sangat kecil. Dunia dan isinya yang saat ini diperebutkan oleh 8 miliar manusia. Di Indonesia, dunia itu diperebutkan oleh 283 juta manusia. Berebut isi dunia ini. Itu tidak lebih dari satu sayap nyamuk. Maka orang yang beriman dengan hari akhir, dia akan tahu, aku sedang di penyeberangan, aku mau lewat doang di dunia ini. Barakallahu fikum. Nah, lanjutkan. Al-Quran, para rentang waktu yang amat kritis dan sulit ini, turunlah surat-surat dan ayat-ayat Allah guna memberikan hujah dan bukti atas kebenaran risalah Islam dan prinsip-prinsipnya di mana dakwah berada pada porosnya. Al-Quran tampil dengan gaya bahasa yang valid dan indah, mengarahkan kaum muslimin kepada pondasi-pondasi yang kelak atas qadar Allah terbentuk komunitas manusia yang paling agung dan memesan di muka bumi ini, yaitu masyarakat Islam. Surat-surat dan ayat-ayat tersebut juga amat membangkitkan sensitivitas dan ego kaum muslimin untuk bersabar dan pantang menyerah, menguraikan sikap tersebut dengan bahasa permisalan dan menjelaskan kepada mereka apa hikmah dibalik itu. Allah berfirman, "Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ." Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan, kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi, dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Al-Ankabut ayat 2-3. Lanjutkan. Ayat-ayat tersebut juga mementahkan argumentasi kaum kafir
dan para pembangkang dengan bantahan yang membuat mereka mati kutu, sehingga tidak memiliki strategi lain untuk mengelak. Ayat-ayat tersebut sekali waktu juga memperingatkan mereka akan akibat yang fatal dari pembangkangan dan kesesatan dengan pemaparan yang jelas dan transparan, merujuk kepada hari-hari Allah saat Dia menimpakan siksaan kepada suatu kaum, dan peristiwa historis yang menunjukkan adanya sunnatullah terhadap para wali dan musuhnya. Sekali waktu pula menyapa mereka secara ramah, memungsikan gaya bahasa dengan pertanyaan, petunjuk, dan pengarahan, sehingga dengan itu mereka mau berpaling dari kesesatan nyata yang tengah mereka lakukan. Al-Quran juga membimbing kaum muslimin menuju alam lain, memperlihatkan mereka hal yang membuat hati mereka bergetar. Pemandangan alam semesta, keindahan rububiyah, kesempurnaan uluhiyah, jejak-jejak rahmat dan kasih sayang serta keridhaannya. Di balik ayat-ayat tersebut terdapat pesan-pesan untuk kaum muslimin. Di sana, Rabb memberitakan kabar gembira buat mereka berupa rahmat dan keridhaannya, serta surga yang telah disiapkan buat mereka. Di dalamnya mereka mendapatkan kenikmatan abadi. Ayat-ayat tersebut juga memberikan gambaran kepada mereka tentang bagaimana musuh-musuh mereka, kaum kafir dan para tauhid yang zalim, dihukumi dan diinterogasi, lalu wajah mereka dirembakkan ke api neraka, sehingga mereka merasakan betapa pedihnya neraka sakor. Barakallahu fikum. Ini menjadi unsur kuat seorang untuk bertahan dan bersabar. Ayat-ayat Al-Quran. Allah mengatakan inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Ini Quran menunjukkan kepada jalan yang paling lurus. Ini anak-anak kita, para santriwati sedang belajar Al-Quran. Maka usahakan engkau membaca yang kau hafal dengan artinya. Di situ ada banyak keindahan dan semua firman Allah adalah indah. Ada cerita tentang hidup itu ujian. Ada cerita tentang surga dan neraka. Ada cerita tentang kehancuran musuh-musuh. Tapi ada cerita tentang ujian yang harus dihadapi oleh para nabi dan orang-orang beriman. Dan subhanallah, ayat-ayat itu turun ketika mereka ada di kota Mekah. Yang menyebabkan para sahabat dengan turunnya ayat-ayat itu, mereka semakin yakin bahwa ini harus memang dijalani oleh mereka. Nggak lama, Nabi Nuh 950 tahun. Nabi Ibrahim dibakar oleh kaumnya. Nabi Lut, Nabi Hud, Nabi Soleh. Itu Allah ceritakan di dalam Al-Quran untuk menguatkan para sahabat, menguatkan orang-orang yang beriman. Maka nih para santriwati, engkau menjadi orang yang paling kuat imannya apabila engkau membaca Al-Quran dan mentadabburinya. Engkau akan tahu bahwasanya kehidupan dunia ini tidak pantas untuk menjadi ambisimu. Ketika engkau mendapatkan musibah, engkau akan tahu musibah ini telah menimpa orang-orang sebelum. Sebagai bentuk cobaan dan ujian. Siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang pura-pura dalam keimanan. Baik. Yang keenam. Berita-berita gembira tentang kemenangan. Meskipun kaum muslimin mengetahui akan berita-berita gembira ini, namun mereka juga mengetahui sejak pertama kali mengalami perlakuan kasar dan penindasan. Bahkan sebelum itu, bahwa masuk Islam bukan berarti tersingkirnya semua musibah dan kematian tersebut. Tetapi sejak awal lahirnya, dakwah Islamiyah bertujuan untuk mengakhiri dunia jahiliyah dan sistemnya yang zalim. Mereka juga mengetahui bahwa buah dari hal itu di dunia ini adalah terbentangnya kekuasaan di atas muka bumi dan penguasaan terhadap kondisi politis di seluruh alam yang dapat menggiring umat manusia dan komunitas manusia secara keseluruhan ke dalam keridhaan Allah dalam mengeluarkan mereka dari penyembahan terhadap hamba kepada penyembahan terhadap Allah semata. Sesekali Al-Quran turun dengan berita-berita gembira ini secara lantang dan terkadang berupa kinayah sindiran. Maka
Di dalam rentang waktu yang amat kritis seperti ini, di mana bumi dirasakan sempit oleh kaum muslimin, mencekik mereka bahkan seakan ingin mengakhiri kehidupan mereka, turunlah ayat-ayat tersebut. Sebagaimana yang dulu terjadi di antara para nabi dan kaum mereka berupa pendustaan dan pengingkaran. Ayat-ayat tersebut berisi hal yang menyinggung kondisi-kondisi yang persis sama dengan kondisi-kondisi kaum muslimin di Mekah dan orang-orang kafir di sana. Ayat-ayat tersebut kemudian menyinggung peralihan kondisi berupa kebinasaan kaum kafir dan orang-orang yang zalim dan kesuksesan hamba-hamba Allah di dalam mewarisi kekuasaan di muka bumi dan seluruh negeri. Di dalam kisah-kisah ini terdapat isyarat yang jelas akan kegagalan penduduk Mekah nantinya dan kesuksesan kaum muslimin dan dakwah Islamiyah yang mereka bawa. Di dalam tegang waktu tersebut turunlah beberapa ayat yang secara terang-terangan memberitakan kabar gembira berupa kemenangan kaum muslimin, sebagaimana di dalam beberapa firman-Nya berikut. Firman-Nya, dan sesungguhnya telah tetap janji kami kepada hamba-hamba kami yang menjadi rasul, yaitu sesungguhnya mereka itulah yang pasti mendapat pertolongan, dan sesungguhnya tentara kami itulah yang pasti menang. Maka berpalinglah kaum Muhammad dari mereka sampai suatu ketika, dan lihatlah mereka, maka kelak mereka akan melihat azab itu. Maka apakah mereka meminta supaya siksa kami disegerakan? Maka apabila siksaan itu turun di halaman mereka, maka amat buruklah pagi hari yang dialami oleh orang-orang yang diperingatkan itu. As-Saffat ayat 171 sampai 177. Barakallahu fiik. Jadi kita lihat dalam posisi mereka dalam ancaman, penindasan, siksaan, Allah kasih kabar gembira. Bukan di akhirat saja, tapi di dunia. Bahwasanya bentar lagi kalian akan menang. Tapi kalian harus sabar. Sebagaimana contohnya umat-umat sebelum Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, bagaimana Fir'aun menyiksa Bani Israel bertahun-tahun, puluhan tahun. Akhirnya binasa. Yang dibutuhkan adalah kesabaran. Jadi orang kalau dikasih tahu insya Allah kalian menang, tapi sabar ya. Ya kalau dia mengatakan kita menang insya Allah, ya sabar, bismillah, kita akan sabar. Dan Allah sampaikan itu dalam Al-Quran. Nabi SAW di awal tadi Anda sampaikan hadis Khabbab bin Ard, bahwa akan ada penunggang dari Son'a ke Hadramut nantinya yang tidak takut kecuali kepada Allah dan serigala yang mungkin akan menyerang domba-domba mereka. Itu janji, kabar gembira buat mereka, dan itu terjadi di kemudian hari. Baik, lanjutkan. Firman-Nya, golongan itu pasti akan dikalahkan dan mereka akan mundur ke belakang. Al-Qamar ayat 45. Firman-Nya, suatu tentara yang besar yang berada di sana dari golongan-golongan yang berserikat pasti akan dikalahkan. Barakallahu fikum ya. Ini firman-Nya sepertinya kurang tepat ya. Firman-Nya ditambahin yang artinya. Soalnya kalau kita bicara firman Allah, maka ayat Qur'annya gitu. Sedangkan ini adalah artinya. Maka ketika membaca firman-Nya yang artinya seperti itu. Nah, tafadhal. Dilanjutkan, Ustaz. Nah, lanjutkan. Firman-Nya yang artinya yang turun terhadap orang-orang berhijrah ke Habasyah. Dan orang-orang yang berhijrah karena Allah sesudah mereka dianiaya, pasti kami akan memberikan tempat yang bagus kepada mereka di dunia. Dan sesungguhnya pahala di akhirat adalah lebih besar kalau mereka mengetahui. An-Nahl ayat 41. Kita lihat ya, artinya bagaimana Allah menceritakan bahwasanya orang-orang yang diusir, yang kemudian mereka hijrah, akan ada kabar gembira buat mereka di dunia sebelum di akhirat. Sehingga orang kalau dikasih kabar gembira itu, dia siap menghadapi. Baik, dilanjutkan. Firman-Nya yang artinya, tatkala mereka bertanya kepada beliau tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam, sesungguhnya
Ada beberapa tanda-tanda kekuasaan Allah pada kisah Yusuf dan saudara-saudaranya bagi orang-orang yang bertanya. Yusuf ayat 7. Yakni penduduk Mekah yang bertanya tersebut akan mengalami kegagalan sebagaimana yang telah dialami oleh saudara-saudara Yusuf, dan mereka akan menyerah sebagaimana mereka menyerah. Barakallahu fikum, cerita Nabi Yusuf. Ya, bagaimana kalau dilihat ceritanya, kesian Nabi Yusuf itu. Dibuang, dijual, dipenjara. Saudara-saudaranya berpikir mereka sukses dalam perencanaan dan makar mereka. Tapi ternyata mereka malu pada akhirnya. Ketika tahu-tahu mereka mengatakan kepada Nabi Yusuf, engkau Yusuf gitu. Iya, aku Yusuf. Mereka baru sadar. Ternyata memang Allah memberikan kemuliaan dan keutamaan kepada Nabi Yusuf karena kesabaran beliau juga menghadapi semua ujian itu. Baik, dilanjutkan. Firman-Nya yang artinya tatkala mengingatkan para rasul, orang-orang kafir berkata kepada rasul-rasul mereka, kami sungguh-sungguh akan mengusir kamu dari negeri kami atau kamu kembali kepada agama kami. Maka Rabb mewahyukan kepada mereka, kami pasti akan membinasakan orang-orang yang zalim itu, dan kami pasti akan menempatkan kamu di negeri-negeri itu sesudah mereka. Yang demikian itu adalah untuk orang-orang yang takut akan menghadap kehadiratku dan yang takut kepada ancamanku. Ibrahim ayat 14. Nah, Ketika perang berkecamuk antara bangsa Persia dan Romawi, kaum kafir lebih senang bila bangsa Persia yang menang karena mereka memiliki kesamaan sifat, yaitu perbuatan syirik, sedangkan kaum muslim lebih cenderung bila kemenangan berada di pihak bangsa Romawi karena memiliki kesamaan sifat, yaitu beriman kepada Allah, para rasul, wahyu, kitab-kitab, dan hari akhir. Kemenangan memang berada di pihak bangsa Persia. Lalu Allah menurunkan ayat yang memberikan kabar gembira bahwa bangsa Romawi akan mengalami kemenangan dalam beberapa tahun kemudian. Tidak sebatas itu, disebutkan pula kabar gembira lain secara terang-terangan, yaitu Allah akan menolong kaum muslimin. Sebagaimana dalam firman-Nya yang artinya, dan pada hari itu kaum mukminin bergembira dengan pertolongan Allah. Ar-Rum ayat 4-5. barakallahu fiik. Baik jamaah, kita cukupkan sampai di sini. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Tapi yang jelas, ada beberapa faktor yang menyebabkan mereka bisa bersabar. Salah satunya, kabar gembira. Jadi kalau kita ngelihat orang sakit, ngelihat orang kena musibah, baik musibah itu ditinggal mati orang-orang yang dicintai, ditinggal mati anaknya dia, maka berikan kabar gembira kepada dia. Kabar gembira itu berupa diampuninya dosa, diangkatnya derajat, semoga anakmu bisa menantimu kelak di pintu surga, memberikan syafaat kepadamu, asalkan kau sabar menghadapi itu semua. Akan dikasih ganti yang lebih baik sama Allah. Dan para sahabat ketika mendapatkan kabar gembira itu, ya mereka semangat untuk bertahan. Tapi kalau dikasih tahu mereka akan kalah, mereka akan hancur dan binasa, mereka akan putus asa. Maka hendaklah kita tahu diri. Kapan kita memberikan semangat dan harapan, dan kapan kita mengingatkan mereka dengan ancaman. Baik, kita mungkin masuk ke sesi tanya jawab. Naam, tafadhali. Barakallahu fiik. Nah, Ustaz, insyaallah barakallahu fikum ya Ustaz atas materi yang telah disampaikan. Untuk selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Baik, untuk pertanyaan pertama, pertanyaan yang masuk di room Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, izin bertanya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang jujur. Apa maksud kata jujur ini dalam syariat Ustaz? Karena pernah dengar juga jujur beragama kepada Allah. Apakah juga makna orang yang jujur di surat An-Nisa ayat 69? Kenapa posisinya di nomor kedua sebelum syuhada di nomor ketiga dan orang-orang soleh di posisi keempat? Apakah ini bermakna jujur
itu lebih utama dibandingkan syuhada dan orang-orang soleh? Demikian Ustadz. Barakallahu fikum. Iya, as-sidqu, yang artinya jujur atau membenarkan. Jadi Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan jadilah kalian orang-orang yang benar ya. Artinya jujur, membenarkan. Kalau tadi disebutkan yang di surat An-Nisa ya, ayat 69, siddiq. Siddiq itu derajat di atasnya shadiq. Jadi siddiq itu yang jujur dan membenarkan. Apakah dia berada di atasnya orang-orang yang syahid dan orang-orang yang soleh? Naam. Makanya tidak semua sahabat dikasih gelar as-siddiq. Abu Bakar gelarnya as-siddiq. Karena dia sama sekali tidak ada keraguan di dalamnya. Dia benar-benar membenarkan Nabi alaihi salatu wassalam. Maka bagi seorang yang beragama, ada yang kadang-kala masih ragu dengan perintah Allah. Masih mempertanyakan, apa sih hikmahnya? Dia orang baik, tapi dia masih mempertanyakan. Tapi ada orang yang sama sekali tidak. Abu Bakar Siddiq ketika dapat berita tentang Isra wal Mi'raj, sesuatu yang tidak masuk di akal, tapi beliau yakin bahwa Nabi tidak pernah berdusta, maka dia membenarkan kalau berita itu benar. Jadi seperti itu, bicara siddiq itu bukan hanya jujur ya, tapi jujur dan yang membenarkan, yang tanpa ada keraguan di dalamnya. Ya, kalau bicara orang-orang syuhada, mereka adalah orang-orang yang mati syahid, yang kadang-kala tingkat keimanan mereka ya tidak seperti siddiq. Bahkan kita tahu ada sahabat yang mati syahid yang belum pernah sholat sama sekali, karena dia beriman kemudian dia berperang. Bicara orang soleh, maka ya ini tingkatan orang-orang yang baik ya, tapi tentunya tetap di bawah orang-orang siddiq. Abu Bakar Siddiq, Aisyah Siddiqah bintu Siddiq. Barakallahu fiik. Mungkin seperti itu ringkasnya. Nah. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, ini dari pertanyaan salah satu santri FT, Ustadz. Nah. Afwan Ustadz, sebelumnya, Ana ingin bertanya mengenakan Afwan Ustadz, sebelumnya Ana ingin bertanya tentang Afwan Ustadz. Afwan Ustadz, sebelumnya Ana ingin bertanya tentang ibunya Abu Bakar yang menanyakan tentang keberadaan Rasulullah. Di situ Ummu Jamil tidak langsung memberitahu karena takut ibunya Abu Bakar sedang mencari tahu keberadaan Rasulullah. Apakah ibunya Abu Bakar belum memeluk agama Islam, Ustadz? Syukran, Ustadz. Barakallahu fiik. Nah, ibu sama bapaknya Abu Bakar ini belum masuk ke dalam agama Islam. Anda nggak tahu kapan masuk Islamnya, tapi yang jelas kalau bapaknya Abu Bakar itu masuk Islam setelah Fathu Makkah. Dan cerita yang tadi disebutkan pada saat kejadian Abu Bakar dipukuli, ibunya belum masuk Islam. Buktinya Ummu Jamil mengkhawatirkan. Jangan-jangan ibunya mencari tahu tentang posisi Nabi alaihissalam. Tapi tatkala Abu Bakar merasa aman bahwasanya ibunya akan menyimpan rahasia tersebut ya. Sebagaimana kita tahu ketika Nabi alaihissalam hijrah ke kota Madinah, itu penunjuk jalannya non-muslim, Abdullah bin Uraiqid. Tapi dia menjaga amanah tersebut. Tapi yang jelas nanti semua keluarga Abu Bakar masuk Islam ya. Bapak ibunya masuk Islam.
Barakallahu fiik. Nah. Untuk pertanyaan selanjutnya yang masuk di chatroom Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya mau bertanya tapi di luar tema. Saat ini saya sedang menjalani masa iddah karena suami menjatuhkan talak 1 pada saya. Sebelum suami menjatuhkan talak pada saya, kami sudah berkali-kali berbicara baik-baik dan alasan dia tetap teguh tidak bisa kalau ini dilanjutkan karena dia merasa capek dan pengen sendiri dulu. Saya harus meyakinkan suami bagaimana lagi ya caranya Ustadz supaya bisa rujuk dan meyakinkan suami kalau saya benar-benar mencintainya dan menerima dia apa adanya. Lalu bagaimana caranya belajar mengikhlaskannya Ustadz? Saya merasa masih bingung dengan apa yang terjadi saat ini kepada saya. Sedangkan posisi kami sekarang sedang berjauhan karena suami kerja di Jakarta. Saat suami sedang pulang ke rumah, dia seperti menjaga jarak kepada saya. Barakallahu fikum Ustaz. Wa fikum wa barakah. Ya ahibati fillah. Adanya iddah dalam perceraian itu memang fase agar dua orang ini melakukan introspeksi diri. Kalau tadi suami berkata dia capek, berarti ada sesuatu yang dilakukan istrinya yang membuat dia capek. Kalau sang istri mengatakan aku cinta, aku masih sayang kepadamu, cinta itu bukan hanya ucapan di lisan atau tulisan yang dibuat di status atau dikirimkan kepada suami. Suami membutuhkan bukti. Dan di antara hal yang membuat suami itu capek, dia tidak merasakan keamanan ketika berada di rumahnya. Ditanyain ini, itu, macam-macam. Akhirnya dia merasa nggak nyaman di rumah. Maka buat sang istri, karena ini fase iddah, ketika suamimu pulang, layani suamimu, hormati suamimu. Nggak perlu ditanya lagi gimana kita rujuk ini dan itu. Nggak. Yang kau perlu lakukan adalah bagaimana memberikan pelayanan. Dan nanti ketika masa iddah itu mau habis, disinilah engkau baru ngomong sama suami. Tapi untuk saat ini, di fase menunggu itu, tolong berikan pelayanan, berikan kenyamanan kepada suamimu. Nggak usah ditanyai macam-macam, karena hal itu akan membuat dia capek lagi. Dan hendaklah engkau berusaha ya menerima dia apa adanya dan memberikan pelayanan yang maksimal. Hadza wallahu a'lam bissawab. Tapi jemaah, itu mungkin menjadi pertanyaan terakhir ya pada kesempatan kita kali ini. Ada pertanyaan buat para santriwati. Pertanyaannya, di antara kabar gembira yang Allah berikan kepada umat Islam ketika mereka berada di Mekah, yaitu menangnya bangsa Romawi terhadap bangsa Persia setelah dikalahkan. Kenapa itu jadi kabar gembira? Kenapa kok jadi kabar gembira kalau yang menang itu Romawi? Nah, tafadhal. Yang Ben, Silakan. karena Romawi itu sama sifatnya sama orang Muslim, Ustaz. Ya, Apa sifat samanya? kayak meyakini kitab-kitab gitu, Ustaz, terus beriman kepada Allah. Oke, kalau orang-orang Persia? Kalau orang-orang Persia lebih mirip ke orang-orang Quraisy, Ustaz. Berbuat syirik gitu. Oke, siap. Ahsanti. Barakallahu fiik. Nah, pertanyaan yang terakhir buat jamaah berkaitan dengan iman kepada hari akhir. Kenapa beriman kepada hari akhir menjadi faktor kuat membuat orang bersabar? Nah,
Ya, dipersilakan kepada saudari Nunu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, iman kepada takdir itu menumbuhkan keyakinan. Beriman dengan hari akhir. Beriman kepada hari akhir. Ya. Beriman kepada hari akhir itu menumbuhkan bahwa keyakinan bahwa segala amal perbuatan kita itu nanti akan ada balasannya, ada pahala dari Allah, dan semuanya ini takdir Allah itu memang yang terbaik ya dari Allah untuk kita, insya Allah. Jadi membuat kita lebih bersabar bahwa semua itu akan ada balasannya, tidak sia-sia. Seperti itu mungkin, Ustaz. Barakallahu fiik. Ya, siap ditambah lagi bahwasanya kehidupan dunia ini nggak lama ya. Kehidupan dunia ini tidak lama dan kita akan meninggalkan, semua kesedihan akan sirna, semua rasa sakit akan pergi, dan semua akan mendapatkan balasan atas apa yang diamalkan. Barakallahu fiik, itu mungkin dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Anda ucapkan jazakumullah khairan, Anda kembalikan ke moderator. Semoga Allah senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat buat kita dan kita bisa amalkan dalam kehidupan ini. Sampai berjumpa kembali. Ana mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.